Shalom. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau kembali tibakan kami di sini tidak proses apapun, biarpun cuaca hujan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu selalu ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami datang Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Mari sama-sama lihat pujian ini. Katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita pujian kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berada dalam gelap, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan,
Terima kasih Tuhan, dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu. Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan. Semua karena Engkau Tuhan kami ada saat ini dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu. Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan
kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami minta Kau ketuk tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Saya percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. We worship You, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You. Come on. I worship You. You are here, healing every heart. I worship You. I worship You. You are here. You are here, turning life around. I worship You. I worship You. You are here. You are here, mending every heart. I worship You. I worship You. Come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You
is who you are. Katakan that is who you are. Come on. That is who you are. 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 Come on. That is who you are. Kami berkatakan Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami kepul tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami berkatakan pasukan malaikat-Mu berlaksa-laksa menyertai setiap kami, menopang dan membantu setiap kami. Kami bangun demografi-Mu di sekeliling kami Tuhan. Kami berdoa bagi kota dan bangsa ini Tuhan. Ada perlindungan Tuhan atas kota dan bangsa ini Tuhan. Kami berkatakan tidak ada yang jahat, tidak ada yang garam atas mata kota ini Tuhan. Kami berdoa bagi kepala sidang kami, Pak Lukas, Hussein, Baginda sampai Tani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami minta kekuatan untuk berdiri sampai garis akhir Tuhan. Bagi gereja Tuhan, setiap keluarga BMC seluruhnya, kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesatuan hati di tempat ini Tuhan. Ada roh yang menjalan-jalankan Engkau sampai garis akhir. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berkatakan shalom Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Ada keamanan, ada ketertiban dalam atas bangsa kami Tuhan. Setiap orang-orang yang berjalan dalam pada setiap kami, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, keajaiban demi keajaiban Engkau tetap bekerja atas bangsa kami Tuhan, atas hidup kami. Kami percaya Engkau sanggup membuat mujizat sampai saat ini Tuhan. My God, that is who you are. Katakan Waymaker. Come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari saudara saya katakan Waymaker. Waymaker. Woo! Kami masih menerima keajaiban-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah berhenti untuk bekerja Tuhan. Woo! Promise keeper, my God, that is who. Sekali lagi sama-sama katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Come on, John. That is who you are. That is who you are. Woo! That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Come on. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Woo! You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker. Waymaker,
Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji bagi kami. Engkau the promise keeper, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang membuka pintu bagi kami. Pintu yang Tuhan sudah buka, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kembali kami bisa beribadah menyembah Tuhan. Kami berdoa biar hadirat-Mu bekerja memberkati setiap kami, memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Berbicaralah ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga setiap kami sungguh diberkati Tuhan. Kami mau dulu diam seperti Maria, bersabdalah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Supaya percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, walaupun di luar hujan tetap setia. Amin. Tuhan akan buka jalan, buka pintu bagi setiap kita, karena Dia adalah waymaker bagi setiap kita. Amin. Pada sore ini saya mau sharing dari 2 Timotius pasal yang pertama. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang pertama, 1 ayat saja. Ayat yang ke-6 menulis demikian. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 6. Saya mengajak kita membaca bersama-sama. Sudah ada? 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kata kuperingatkan mungkin kurang tepat. Ku nasihatkan kepada kamu untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebagai orang percaya kita punya satu tanggung jawab, yaitu mengobarkan karunia Allah dalam hidup kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan fan a flame. Kita harus mengobarkan, kita harus menyalakan api itu semakin besar. Dalam terjemahan yang satu dikatakan kita harus stir up the gift of God. Kita harus menyalakan, kita harus seperti tukang sate atau saudara, kita harus kipas sampai dia menyala semakin kencang, semakin luar biasa. Nah, satu hal yang kita belajar tentang gift, setiap orang pasti punya gift yang berbeda-beda. Setiap orang diciptakan Tuhan, kita punya karunia, kita punya talenta, dan itu datangnya dari Tuhan. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Dan talenta, gift, karunia setiap kita itu berbeda-beda. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 1 talenta. Tapi paling tidak setiap orang pasti punya talenta, pasti punya gift dalam hidup kita. Salami kiri kanan, katakan kamu punya gift. Kamu punya gift. Kamu punya gift, saudara. Gift kita dipercayakan Tuhan tergantung dari kapasitas kita. Kalau Anda punya kapasitas yang besar, maka Tuhan akan menambahkan karunia-karunia yang luar biasa bagi setiap kita. Yang kedua, sama seperti tiket Singapore Airlines, gift itu tidak bisa ditransfer, saudara. No refundable and non-transferable, saudara. Kita nggak bisa, saya nggak bisa transfer gift saya kepada Lydia. Saya nggak bisa transfer gift saya kepada Pak Igos, walaupun saya kepingin banget, saudara. Nggak bisa. Yang ketiga yang kita pelajari, gift itu milik Tuhan, bukan punya kita dan harus dipakai untuk melayani. Karena itu karunia Tuhan, anugerah Tuhan, the gift from God, yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, yang diberikan Tuhan secara gratis bagi setiap kita. Bukan karena usahamu, bukan karena kau layak, bukan karena kau mampu, bukan karena kau bisa, tapi itu anugerah Tuhan bagi setiap kita. Tuhan tidak cuma berikan kita saving grace, tidak cuma memberikan kita anugerah yang menyelamatkan, tapi Tuhan juga memberikan kita serving grace, yaitu karunia untuk kita bisa melayani. Dan setiap gift yang datang dari Tuhan harus kita pertanggungjawabkan dengan melayani sesama kita. Yang keempat yang kita harus pelajari, gift itu adalah gunanya untuk membangun gereja Tuhan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk saudara, untuk membuat gereja jadi divided dan terpecah, tapi untuk build up, untuk membangun, untuk menegakkan gereja Tuhan. Dan yang kelima, gift itu harus dipakai, berfungsi dan dikembangkan. Makanya Alkitab berkata, fan the flame, kobarkan karuniamu, kobarkan talentamu, kobarkan gift yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, setiap orang pasti punya gift.
You must find. Kita harus menemukan apa yang menjadi gift Tuhan dalam hidup kita. Dalam pelayanan saya banyak ketemu orang Kristen yang tidak tahu apa giftnya, yang tidak tahu apa kelebihannya, yang tidak tahu apa talenta karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen, saudara. Musuh kita orang Kristen sebetulnya bukan dosa atau setan, tapi musuh kita adalah ignorance, saudara. Setan dan dosa Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Itu bukan urusanmu lagi. Nah, jangan terlalu kepo ngurusin dosa orang, kesalahan orang. Banyak sekali yang kepo itu, saudara. Dosa dan setan itu urusan Tuhan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Nah, dosa terbesar adalah ignorance. Kita masa bodoh dengan karunia yang Tuhan berikan. Kita nggak mau tahu, kita nggak peduli dengan anugerah Tuhan dalam hidup kita, talenta-talenta yang hebat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya kata potensi itu artinya adalah unused talent, unused gift. Kata potensi itu artinya satu karunia, satu talenta yang belum dieksplor, satu talenta, satu karunia yang belum digunakan, yang belum difungsikan. Saya beberapa tahun lalu diundang Natal, saudara, di satu pertambangan emas besar di Indonesia, di Newmont di Lombok. Awalnya mereka sudah minta dari 3 tahun sebelumnya, tapi gara-gara istri saya merasa masuk ke tambang itu nggak pantas bagi selebriti seperti Agus Gurtan, dia tolak karena alasannya dia takut, saudara. Karena menurut informasi kita harus naik pesawat dari Jakarta ke Lombok, dan dari Lombok naik pesawat kecil yang nantinya landing di laut, landingnya di air, kemudian dia naik ke atas. Jadi istri saya berpikir seperti film Harrison Ford gitu lah, saudara. Dia merasa waduh ini lewat jungle, ada buaya, piranha di bawahnya. Jadi dia bilang, papi aku ngeri, jangan, tolak saja. Tahun kedua diundang lagi, dia bilang tolak saja. Tapi tahun ketiga mereka motor juga mengundang saya lagi, saudara. Saya bilang sayang kan nggak bisa ditolak lagi. Dan ternyata mereka undang lagi. Kita harus pergi, ini dari Tuhan. Kita harus pergi. Dan akhirnya puji Tuhan kita pergi, saudara. Kita pergi, ternyata pesawatnya tidak seperti film Harrison Ford yang dibayangkan istri saya. Kita memang pesawatnya kecil, cuma masuk 6 orang, ya 8 orang. Kita terbang itu begini, saudara ya. Begini bayangkan 20 menit, kita landing di air biasa di laut, sudah. Dia naik ke atas, kita dijemput, dan itu proses screeningnya ketat sekali. Kita diperiksa dan kita dibawa ke dalam tambang. Nah, sudah itu seperti film Jurassic Park, saudara. Bayangkan, tadi Harrison Ford, sekarang Jurassic Park. Karena mereka cerita 1000 ulang lewat, sudah. Untung ada dinosaurus, saudara. Nah, bayangkan kita di sana pelayanan, dan saya dibawa melihat tambangnya. Luar biasa. Saudara, dari bumi itu digali kekayaan perak yang luar biasa, emas yang luar biasa. Itu belum seberapa. 2 tahun lalu saya diundang Natal di Freeport, salah satu tambang emas terbesar di dunia, dan itu ada di Papua. Kayanya Indonesia tuh Ciami Ho Cemeyu, saudara. Indonesia tuh luar biasa banget. Saudara, kita lihat tambang itu, saudara, satu gunung yang besar itu sudah digali, sudah sampai dasar. Dan akhir tahun ini, Desember ini, tidak boleh digali dari atas ke bawah lagi. Karena gunung itu sudah dari atas, sudah tembus sampai ke bawah. Jadi sudah gunung itu, satu gunung itu sudah habis, saudara. Dan itu ditambang, dan sampai tahun 2000 sekian, tambang yang sudah dieksplor itu nggak habis. Sekarang diambilnya dari bawah. Dari bawah pakai alat komputerized, diambil dari bawah. Saya bilang kayanya Indonesia luar biasa. Nah, itu potensi. Tapi kalau potensi itu nggak dieksplor, kita nggak tahu. Dan ternyata teman-teman cerita, menurut penelitian di sekitar Freeport itu, di sekitar Papua itu banyak sekali tambang emas. Bahkan teman saya cerita di kota Manado, di bawah kita itu ada emas banyak, tapi tidak bisa dieksplor karena biayanya terlalu mahal, dan saudara itu resikonya terlalu tinggi. Jadi nggak dieksplor, nggak dieksplorasi, saudara. Nah, bayangkan kalau ada banyak potensi seperti tambang Fremont, seperti Newmont yang tidak dieksplor, akhirnya dia mati bersama dengan keadaan, dia mati bersama zaman. Tapi saya percaya kita nggak mau dong dikubur kita, nanti potensi kita terkubur. Kita mau explore gift karunia yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau kobarkan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Anda tidak bisa bayangkan
betapa hebatnya Anda. Anda tidak pernah bisa membayangkan betapa pintarnya Anda. Anda nggak bisa bayangkan betapa luar biasanya hidup Anda ketika Anda tahu potensi, karunia, talenta, gift yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Untuk menolong kita mengenal apa gift kita, saya pakai teori yang dipakai oleh Rick Warren dalam di gereja Saddleback Church di California, di Los Angeles, di Orange County. Rick Warren pakai satu sistem yang menurut saya menolong banget untuk kita tahu apa gift kita. Nama sistem itu namanya SHAPE, SHAP. Setiap orang dibentuk Tuhan for a function. Anda pelajari ya saudara, dalam dunia arsitek, dalam dunia manusia, form itu menentukan function. Betul nggak? Saya mau bangun rumah, baru bentuknya disesuaikan dengan fungsinya. Kita mau bangun, Pak Lukas bilang mau bangun ini mau jadi nanti ibadah hari Minggu. Mungkin akan dibangun sesuai dengan fungsinya. Ini nanti untuk kitchen, dibangun sesuai dengan fungsinya. Jadi form itu follow function. Tapi di dalam Tuhan function itu follow form. Jadi bagi Tuhan bukan bentuk yang penting. Bagi Tuhan yang penting adalah fungsi. Kita diciptakan untuk unik, kita diciptakan spesial karena Tuhan punya fungsi dalam hidup setiap kita. Amin. Setiap manusia itu unik. Makanya saya sering bilang, jangan coba tiru orang lain. Jangan coba copy orang lain. Be yourself. Dulu saya pengen banget, ngefans banget sama Benny Hinn, pengen jadi seperti Benny Hinn. Saya mau ganti nama jadi Agus Hinn, saudara. Benny Hinn terkenal dengan kesembuhan ilahinya. Kebetulan teman mami saya banyak yang sakit, saya doakan dan mati semuanya. Ya saudara, I'm Benny Hinn. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah jadi seperti Benny Hinn. Saya dalam satu seminar conference di Australia, saya ikut, saya diberkati banget oleh Reinhard Bonnke, saudara. Setiap kata-kata dia ucapkan, saya nangis. Setiap kali dia ngomong selesai, saya nangis. Aduh, saya bilang, Tuhan, saya mau jadi Agus Bonnke. Saya coba teriak seperti Reinhard Bonnke. Suara saya habis gak yang menangis, saudara. Malah saya menangis, saudara. Nah, semua yang diberkati. Everybody have a different gifts. Amen. Setiap kita punya gift yang berbeda-beda. Dan Tuhan bisa pakai kita dengan different ways. Betul gak? Jangan coba menjadi seperti tadi yang pintar nyanyi, badan gede, suara gede, saudara. Nah, kita different. Function kita menentukan form kita. Kenapa Tuhan ciptakan si imut-imut cakep ini, saudara? Karena Tuhan punya function dalam hidup kita. Ada fungsi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya jangan katakan bukan form follow function, tapi function follow form. Tuhan ciptakan kita sebegini unik, sebegini spesial, karena ada tujuannya, ada fungsinya, amen. Dan fungsi itu adalah gift kita, karunia kita, talenta kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. S itu adalah spiritual gift. Setiap kita punya spiritual gift, amin. Ada karunia rohani bagi setiap kita. Dalam Alkitab dikatakan ada 5 spiritual gift. Yang pertama nabi, yang kedua gembala, yang ketiga rasul, yang keempat guru, yang kelima guru, nabi, gembala, rasul, penginjil, pemberita Injil. Nah saudara, setiap orang punya karunia berbeda-beda. Betul nggak? Kalau misalnya 5 jabatan ini besok orang sakit, pasti responnya berbeda-beda. Seorang gembala datang kepada orang sakit, dia berkata, apa yang sakit Ci? Kok bisa sakit ya? Aduh kasihan banget. Cici gak usah takut ya. Saya kirim setiap hari orang dari gereja kasih bubur buat Ci. Ya pokoknya perhatian banget. Kalau bilnya berapa Ci? Nanti gereja yang bayar. Itu gembala, betul nggak ya? Nah puji Tuhan saya nggak punya hati seorang gembala, saudara. Nah, dan gembala itu sulit banget. Urat sabarnya harus panjang banget. Kebetulan urat sabar saya nggak panjang, saudara ya. Jujur, saudara. Orang kalau gembala, ya baik, ya apa kabar, sehat semua, itu gembala ya. Nah, ada orang yang nggak bisa begitu. Ada orang punya karunia itu. Kalau Nabi besok orang sakit, dia berdoa, dia bilang, saya dapat penglihatan. Ada kain kotor di otak kamu, saudara ya. Ada kunci belalang dan kata di hati kamu. Nah itu Nabi. Selalu penuh penglihatan. Betul nggak?
Nah, kalau yang namanya penginjil berseorang sakit lain lagi, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, datanglah kepada Yesus. Dia sanggup sembuhkan dan pulihkan kehidupanmu. Nah, kalau guru bersuara sakit lain lagi, menurut dia bicara sama yang sakit, menurut bahasa Ibrani, kata sakit berarti ini. Dalam bahasa Yunani, Arabi, pusing, mati cepat orang, saudara. Nah, kalau rasul bersuara sakit lain lagi, dia sentuh orang sakit bilang, ayo bro, sehat bro, kita bangun gereja di New Hampshire bro, di Baltimore bro. Orang lagi sakit merintis gereja di Baltimore. Nah, saudara sekalian, setiap orang punya spiritual gift yang berbeda-beda. Setiap orang punya karunia yang berbeda-beda. Kira-kira apa spiritual gift Anda? Saya pasti bukan gembala. Urat syaraf kesabaran saya nggak panjang. Saya punya syaraf kesabaran pendek banget, saudara ya. Dan saya tahu pasti itu, saudara. Satu hari saya pernah jadi gembala, saudara. Dan hasilnya saya stroke, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara, kalau gembala bisa panjang umur itu karunia gembala, benar, saudara. Saya bukan seorang nabi. Kalau nabi suka menghakimi orang, melihat kesalahan orang, berdoa gitu lah ya. Saya ada nabi-nabinya sedikit, saudara. Saya bukan karunia rasul. Dulu saya sempat jadi rasul, tapi sekarang udah nyaman pensiun jadi rasul, saudara. Kita sami. Apa karunia kan? Saya ini dulu rintis gereja. Saya rintis gereja di Makassar, saya rintis gereja di Cirebon, saya rintis gereja di Batam, di Singapura, sudah benar. Sekarang saya dirintis, saudara ya. Nah, saudara sekalian, saya rasul. Saya ada talenta rasul, panggilan rasul. Ya, betul saya. Saya ada panggilan seorang guru juga. Saya suka mengajar, memotivasi orang. Nah, guru-guru cakep kayak gini kan keren ya. Nah, saya punya karunia juga mungkin seorang penginjil. Saya suka lihat jiwa-jiwa bertobat. Saya suka jiwa-jiwa datang sama Tuhan. Nah, apa spiritual gift dalam hidup kita? Yang kedua, hal itu adalah heart. Heart itu what is your passion? Apa passionnya? Apa passion itu apa ya? Apa bahasa Inggrisnya, Bu Shirley? Passion, ya benar passion, bukan passion ya. Passion ya. Passion. What is your passion? Apa yang jadi kesukaan hatimu? Apa yang paling suka kau lakukan? Apa yang paling kau demen, kau bahagia untuk melakukannya? Betul nggak? Ada orang yang suka sekali menyanyi, pagi siang malam menyanyi, saudara ya. Yang nggak perlu nyanyi pun dia nyanyi, saudara ya. Nah, ada orang yang punya passion menyanyi, ada orang yang punya passion menari. Saudara, kemarin saya lihat Betani ya, Betani masih kecil ya, walaupun badannya montok ya, tapi lemas gitu, lemas banget, saudara, benar. Ada karunia. Kalau kita kan kalau orang suruh nari bang, nggak jelas arahnya, saudara. Ini ada lemas, goyangannya mantap gitu ya. Nah, saudara, ada orang punya karunia yang dia suka tuh menari, demennya itu menari, dan kesukaannya. Kalau dia menari dia rasanya bahagia, kalau dia menyanyi rasanya dia bahagia, saudara. Nah, apa yang Anda passion Anda? Apa yang Anda suka lakukan, yang senang Anda lakukan, yang membuat kalau Anda lakukan itu Anda bahagia. Ada orang yang passionnya itu memasak. Kalau memasak itu dia senang banget, betul nggak? Kayak Bu Indah ini kayaknya passionnya menolong orang. Orangnya kayak show kepiting sudah sih. Apa yang dilakukan? Betul nggak? Show kepiting sudah ya. Semua diberantakan, diberantakan. Nah, saudara, ada orang punya karunia melayani seperti itu. Kalau saya enggak, saudara. Orang punya karunia melayanan, ada orang punya karunia melayani gitu loh. Lagi makan dia suapin orang, dia sendokin makanan, dia nggak makan, saudara. Gak urusin dia gemuk, betul nggak? Dia kan dia sendokin makan buat kita, di piring kita, dia nggak makan, kita yang makan. Celaka deh. Nah, saudara, ada orang punya passion. Apa yang jadi passion dalam hidup Anda? Ada orang yang sukanya bicara. Oh, bawelnya super power deh. Saudara superhero banget tuh bawel. Bicara. Nah, itu passion. Apa yang Anda love to do? Apa yang Anda suka buat Anda bahagia? Saya itu paling suka tuh khotbah. Saudara, dalam saya perhatikan ya, saya kalau khotbah tuh sehat, saudara. Saya kalau khotbah sehat, benar. Saya kalau khotbah tuh senang gitu loh, benar ya. Benar, saya senang kalau khotbah, bahagia kalau khotbah, sehat kalau khotbah. Dulu saya sempat sakit waktu ginjal saya bocor, setahun namanya saya nggak tahu. Dan saya bisa khotbah satu hari itu 5 kali. Sampai ada dokter yang katakan, Pak hebat ya, Anda bisa normal lagi ya, Anda nggak koma. Enggak, saya bilang, sehat tuh. Ya sampai sekarang masih khotbah, bahkan disuruh masuk rumah sakit. Saya bilang, Pak tunggu dulu,
saya khotbah dulu. Katanya, dia masih supos masuk rumah sakit. Bukan khotbah, saudara, saya khotbah dulu, saya nggak bisa batalin. Masa mendadak dibatalin, saya bilang. Enggak, saya khotbah, dia udah habis khotbah, dia datang ke rumah sakit deh. Begitu, saudara. Saya tuh perhatiin dulu, istri saya udah khawatir. Saya di rumah gak enak badan, keringat dingin. Begitu saya khotbah lancar. Habis saya khotbah, keringat dingin lagi, saudara. Minum itu, zaman dulu minum apa namanya? Tolak angin, betul nggak ya? Terus khotbah lagi sehat lagi. Istri saya khawatir lagi. Dia bilang, kamu khotbah saya pot-potan, katanya, saudara. Tapi saya khotbah sakit lagi, saudara. Minta dipijat, sudah tuh khotbah lagi. Saya itu love to preach. Saya senang berbicara menyampaikan firman Allah. Saya senang memotivasi orang. Saya senang membangun orang. Dan itu adalah hak saya. Itu adalah panggilan saya. Amin. Nah, yang ketiga, yang namanya SHA atau ability. Setiap orang punya ability yang berbeda-beda. Setiap kita punya kemampuan, kecakapan, keahlian yang berbeda-beda. Setiap kita punya ability yang berbeda-beda. Ada orang pernah tahu Najwa Shihab? Itu pintar sekali kalau ngomong tuh. Kalau ngajak debat orang, ngajak wawancara orang tuh jago banget. Saya demen banget tuh. Najwa Shihab tuh favorit saya. Saya fans banget. Dia ngomong di tengah-tengah gulana politik Indonesia, di mana api membara-bara, saudara. Anggota DPR banyak yang korupsi. Disitulah kita berdiri. Saudara, pintar sekali. Jago banget dia. Nah, saya demen banget tuh. Satu lagi yang saya suka tuh Denny Siregar. Tahu Denny? Weh, banyak fansnya. Pak Denny banyak fans saya di sini. Nah, saudara sekali Denny Siregar tuh analisanya tuh akurat, pintar banget. Kau tahu banget sekarang lagi heboh soal novel Baswedan, saudara ya. Jangan-jangan kau disiram air keras, masa cuma matanya doang yang buta, biasanya mukanya kurusan kan? Ini jangan-jangan pakai lensa palsu, saudara. Ini lagi heboh di Indonesia. Beda sama Amerika, gak heboh-hebohnya. Indonesia enak, banyak hebohnya. Nah, ada orang yang punya ability. Benar. Ini saya bingung di sini, setiap kali saya ngomong ketawa ya. Orang itu bulan jalan ya. Nah, saudara, setiap orang punya hak yang masih ability masing-masing, saudara. Betul nggak? Setiap orang, certain thing you do so well. Ada hal tertentu yang Anda lakukan dengan baik. Kayaknya Bu Syadi punya karunia mengajar loh, saudara ya. Dia punya karunia mengajar, dia satu buku dibuat dari 10 lembar, dikhotbahkan 3 jam, saudara ya. Luar biasa, dengan puyeng dan gitu. Nah, seperti you do so well. Ada orang yang punya ability, yang orang lain nggak punya. Only you can do it. Hanya Anda yang bisa lakukan itu dengan cara yang spesifik, dengan cara yang khas, dengan cara yang unik, saudara. Satu hari saya ketemu seorang anak dan banyak beberapa orang ngomong seperti itu. Dia bilang, saya belum pernah ketemu pendeta yang punya kepedean yang sehebat Bapak, katanya. Saya bilang, kenapa? Bisa merasa diri Andi Lau, Leminho, Brad Pitt, katanya. Satu-satunya pendeta yang punya, ya itulah, it's me, gitu ya. It's me, ini unik, betul nggak? Cari pendeta yang bilang kayak gini kan nggak ada lagi, saudara. Nah, do not focus on what you cannot do. Jangan fokus pada apa yang Anda tidak bisa lakukan. Fokus pada apa yang Anda bisa lakukan. Apa ability Anda? Apa passion Anda? Pak Lukas tuh hobinya mancing, betul nggak ya? Mancing, saya suruh mancing. Bagi saya, maaf ya, orang yang suka mancing tuh, aduh, buang-buang waktu. Lu mau cari ikan ke pasar aja banyak. Mau salmon, mau red snapper, mau bawal, semua ada. Ngapain nongkrongin Pak Lukas tuh nggak tidur loh, Bu? Dia pergi mancing yang 2 pagi, Bu. Itu nggak tahu. Sampai siang dia korban nggak tidur. Demi ikan, Bu, demi ikan. Nah, sekarang ada orang, kalau saya nggak passion saya, bagi saya itu buang-buang. Tapi orang ternyata Tuhan pakai loh passion itu. Itu yang melatih Pak Lukas itu sabar. Ikan-ikan itu melatih Pak sabar. Pak Lukas dari sabar menghadapi jemaat yang luar biasa ini. Luar biasa keponya, luar biasa menuntutnya, luar biasa. Betul nggak? Betul nggak Bu? Hah? Baby Shark ya. Makanya Pak Lukas itu dilatih dalam memancing. Makanya saya bisa berlatih memancing juga sebenarnya. Saya lebih sabar, gitu ya. Itu jam 2 pagi udah jalan loh. Nah, setiap orang punya ability yang berbeda-beda. Betul nggak? Apa ability Anda? Yang pertama, apa spiritual gift Anda?
Kira-kira saya ini cocok jadi nabi, gembala, rasul, atau apa? Pengajar, atau apa nih? Atau jadi jemaat? Dalam Alkitab gak ada jemaat. Kita semua adalah pengerja, amin. Semua kita lekawan sekerjanya Allah. Gak ada jemaat. Jemaat itu kata jemaat itu artinya umum, artinya goblok, bodoh, stupid, saudara. Kalau Anda mengaku diri Anda jemaat Betani, Anda yang paling bodoh di Betani, saudara. Nah, do not focus on what you cannot do. Maximize what you skill at. Maksimalkan apa yang menjadi keahlian kita, kemampuan kita. Mungkin belum kentara. Orang tadinya nggak tahu saya seorang pengkhotbah. Saya mulai pelayanan saya itu worship leader. Saya seorang worship leader, saudara. Lebih bagus dari Fandi pasti, saudara. Tapi jadul. Long time ago in Bethlehem, saudara ya. Zaman-zaman happy ya, happy ya. Apa itu lagu-lagu zaman dulu lah, sudah. Darahnya penuh kuasa, dari dosa, lagu-lagu zaman dulu ya. Tuhan Yesus itulah satu-satunya. Ku mendaki ke itu zaman kami. Hai amat Allah, lagu-lagu dari ini. Nah sekarang saya dulu seorang worship leader. Saya tak pernah berpikir akan jadi pengkhotbah. Karena saya berpikir saya seorang worship leader. Dan waktu itu cukup terkenal di Jakarta. Sering diundang orang untuk memimpin pujian, memimpin penjemaat KKR besar. Saya sempat worship leader. Saya pikir ya sudah, saya punya panggilan jadi seorang worship leader. Tapi ternyata I have another call. Itu untuk jadi pengkhotbah. Nah waktu itu kami ada satu kelompok Bible study. Bible study itu kita ada kira-kira mungkin 30-an orang anak muda. Leader saya itu bilang gini, ayo masing-masing cari ayat emas kesukaannya. Ayat kesukaan saya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Itu saya suka banget. Saya tulis apa ayat emas saya. Saya pikir ini cuma sekedar happy fun aja. Gak taunya leader saya setelah dikumpulin semua, dia bilang mulai minggu depan kita akan sharing dari ayat yang Anda suka. Secara giliran, saudara. Digilir tuh satu-satu untuk sharingkan ayatnya. Nah saya punya teman seorang ini arsitek, sudah dia sekolah arsitek, orang pintar, tapi bukan pengkhotbah. Dia seorang arsitek, seorang yang teliti, detail banget, tapi bukan seorang pengkhotbah. Bisa ketara tuh. Waktu dia khotbah, mari kita buka 2 Korintus 5. Nggak jadi deh, Matius 6 aja. Jangan. Yes, dia aja. Pusing nggak? Dia pusing apalagi tidak dengar. Pusing banget kayak gitu tuh. Jadi, gugur, bukan karunianya khotbah. Saya disuruh khotbah tuh, sharing 5 menit waktu itu kalau nggak salah, 5-10 menit untuk Yohanes 14 ayat 6. Saya siapinnya puasa 3 hari 3 malam, saudara ya, demi Yohanes 14 ayat 6. Udah, saya bergumul, saya tulis, saya catat, saudara. Saya coba dicermin, saya coba terus di depan mami saya waktu dulu ya, saya khotbah depan mami saya bilang, mami ngerti? Enggak, katanya, saudara. Saya pasrah aja, baru saya tulis tuh. Dan ngapain? Pas hari hanya ini kan kelompok cuma 30 orang, teman-teman saya semua, dan saya orang yang sudah biasa di depan umum karena saya seorang worship leader. Begitu suruh khotbah, keringat dingin, saudara. Keringat dingin itu keringat gak berhenti, gak kompromi, saudara. Keringat dingin keluar semua, benar. Sampai teman saya kasih tisu, sebelah ngomong, sebelah ambil tisu. Bayangin kampungan banget waktu itu. Saya pikir gugur ini kan, gugur. Bayangin ambil ke belah, ngomong asal ngomong gak tahu. Pokoknya tembak langsung aja. Habis selesai, leader saya bilang, kamu punya talenta untuk jadi pembicara. Hah? Ya Tuhan pakai tisu ini. Mulai saya diajar. Waktu itu ada kita diundang pelayanan, mestinya khotbah leader saya, dia hadir tapi dia suruh saya khotbah. Dia bilang bagus. Sampai kita ada retreat, persekutuan kita buat retreat, salah satu pembicara itu Agus Lutan. Dan itu launching di pelayanan saya. Dan sampai hari ini saya jadi khotbah. Mungkin itu masih mentah. Mas Pedak Bu Shelly mungkin guru, tapi mungkin jam terbang seperti ibu, sering khotbah. Ada jam terbang yang benar.
Karena semakin diasah, semakin belajar. Kita juga belajar, masih begini. Tuh khotbah saya itu teoritis banget ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satunya ada A, 1A, 1B, 1C, 1D. Orang bingung dengarnya. Terus saya persingkat lagi buat lebih modern, buat lebih gampang dicerna, buat lebih apa. Terus kata-katanya ditekankan. Ini mau tekannya di kata apa, give misalnya. Bicara, jadi orang jelas. Betul nggak? Orang bilang, wow, gitu loh. Nah, itu yang penting. Nah, saudara, kita harus tahu nih apa ability kita, apa skill kita, apa yang jadi kemampuan Anda. Setiap orang pasti punya kemampuan, betul ya? Ya, yang Anda excellent. Nah, ability itu adalah hal yang kita lakukan dengan mudah. Ada orang yang skill dalam kata-kata, ada orang yang skill dalam bahasa. Itu hebat banget tuh Dennis dengan kata-katanya bagus. Najwa Shihab itu ngomongnya pintar banget. Permainan kata-katanya sangat canggih. Di tengah-tengah nuansa politik yang semakin membara, tiba-tiba ada situasi yang kondusif. Sudah apa kondusif kopi apa nggak gitu. Ada yang pintar di angka-angka, saudara ya. Untuk kalau soal hitung-hitungan, angka-angka jago banget. Ada yang jago dalam leadership. Sudah setiap orang punya ability yang berbeda-beda. Yang keempat apa? Yang menjadi personality Anda. Nah, Tuhan memakai kita berdasarkan personality kita. Personality kita adalah siapa diri kita. Dan ini buat kita unik. Setiap personality ada kelebihan, tapi juga ada kelemahan. Nah, setiap kita tuh punya personality. Saya pernah cerita, ada 4 personality. Yang pertama kolerik, yang kedua sanguin, yang ketiga itu melankolis, yang keempat itu pragmatis. Orang kolerik cocok jadi leader, cocok jadi pemimpin. Orangnya galak, tegas, disiplin, gampang ambil keputusan, saudara. Orangnya berwibawa. Orang leader seorang kolerik itu perfeksionis, maunya sempurna, maunya bagus, standarnya tinggi, tegas. Tapi sayangnya seorang leaders itu biasanya syaraf teganya putus, saudara ya. Yang kalau ngomong nggak mikir perasaan orang lain, saudara. Jutek, ketus, saudara, itu seorang leader. Tapi kalau soal ambil keputusan, dia jago banget. Dulu saya berpikir gereja harus dipimpin oleh seorang gembala. Salah. Gereja akan bertumbuh kalau dipimpin oleh seorang leader, seorang pemimpin yang mengambil keputusan dengan benar. Ada orang yang bisa dalam sekejap bisa membuat keputusan. Ada seorang leader yang saya lihat hari ini bisa turunkan orang, besok bisa angkat orang yang sama, turunkan lagi, angkat lagi. Itulah seorang pemimpin, saudara. Berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko. Orang leadership, kolerik itu leadership, cocok dari pemimpin. Orang kolerik kalau ada di bawah, dia akan menusuk ke atas. Itu dia. Seorang leader kalau ditaruh di bawah orang kolerik, dia akan menusuk ke atas. Karena dia harus tempatnya seorang leader. Dia harus di atas. Yang kedua adalah sanguin. Orang sanguin itu pintar bergaul, pintar ngomong, pintar sekali berjualan. Nah, kalau Anda mau jadi marketing, dia adalah orang sanguin itu cocok jadi marketing. Dia bisa jual kulkas di Kutub Utara, saudara ya. Orang sanguin, aduh, ngomongnya pintar banget. Sudah makanya seorang artis, bukan artis ya, entertainer itu harus sanguin. Soalnya bisa menarik perhatian orang. Kalau nggak ada dia nggak heboh, nggak rame. Itu rasanya dunia sepi deh, malah kudus deh. Kalau nggak ada dia sunyi senyum. Nah itu sanguin itu punya karunia marketing, punya karunia untuk menjadi seorang entertainer, menarik perhatian, pintar ngomong, membuat suasana jadi luar biasa, benar nggak? Tapi Pak Igus nggak cocok dari itu ya. Suruh sanguin dia diem. Tapi dia orangnya lucu kalau ngomong. Kalau dia nggak lucu. Nah, saudara sekalian ya, ada orang yang punya karunia melankolis. Melankolis itu biasanya musisi. Orang musisi itu antik karena mereka melankolis. Yang orangnya aneh, saudara ya. Nah, orang melankolis, melo, pakai perasaan, lagunya ditoharap, di mesaan, semut-semut kecil, semut-semut hitam, saudara ya. Hujan turun lagi, dinyanyiin lagu. Nah, melankolis itu cocok dari musisi, seniman, pelukis. Itu orang melankolis yang gak mandi 3 hari gitu ya. Orang musik yang benar kan begitu, di studio tidur, gak tau makan kapan. Yang musisi yang benar ya, kecuali Lydia. Nah, saudara ya, ini musisi keren, pakai bau ya. Tapi Lydia ini, dia itu jawabannya gila banget loh. Dia tadi temen saya dicari, what do you have time to make? Yang penting numpuk. Lentong penteng
katanya. Istri saya terhibur sepanjang hari. Nah, orang pragmatis cocoknya jadi yang detail akunting, ngurus-ngurusin duit itu detail. Cocoknya kerja di laboratorium. Orang Sami jangan kerja di laboratorium, jangan happy. Dia campur merah kuning hijau meledak. Orang kolenik jangan kerja di lab. Dia orangnya nggak sabaran, dia hajar semua, dipercaya semua. Nah, orang pragmatis itu detail. Pelan, detail, dia detail banget. Uang kurang 5 sennya dihitung sama dia, saudara ya. Nah, God works through different people in different way. Amen. Terus yang ke selanjutnya E tadi personally itu experience. Baca Galatia 3:4 menulis begini. Galatia pasal 3:4. Tolong bacain dong. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ya, artinya pengalaman kita nggak ada yang sia-sia. Pengalaman itu shape us, membentuk kita untuk menjadi siapa kita sesungguhnya. Daud itu dilatih Tuhan di padang gembala, karena Tuhan punya rencana untuk menjadikan dia gembala bagi Israel. Betul nggak sah? Dan ini masa lalu kita. Yang Petrus tadinya penjala ikan, ternyata Tuhan masuk menjadikan dia penjala manusia. Dia itu melatih kita. Kalau Anda tahu Winston Churchill, saya punya om. Winston Churchill itu dulu sukanya main perang-perangan, sudah. Dia main perang-perangan, kecil itu suka main perang-perangan. Makanya jadi jenderal yang besar. Maka kalau anak Anda suka main perang-perangan, nanti gedenya jadi jenderal. Kalau anak Anda suka masak-masakan, nantinya jadi koki. Kalau anak Anda kecilnya suka kawin-kawinan, gedenya saya nggak tahu, saudara. Tidak ada pengalaman yang sia-sia, nggak ada. Kita bisa belajar dari pengalaman kita, dan ternyata pengalaman kita disiapkan Tuhan untuk masa depan kita. Daud tidak pernah mengira pengalamannya jadi gembala kambing domba bisa dipakai untuk gembalakan Israel. Jadi setialah dalam perkara yang kecil, karena Tuhan akan berkati Anda dalam perkara yang besar. Excellent dalam perkara yang kecil. Kalau Anda excellent dalam perkara yang kecil, perkara besar Tuhan berikan, Anda akan jadi excellent. Jangan tunggu sama excellent di perkara besar, nggak bisa. Harus excellent di perkara kecil dulu, baru nanti Tuhan akan latih Anda, siapkan Anda untuk perkara yang lebih besar dalam hidup setiap kita. Saya punya masa lalu, dan saya nggak pernah mengira itu investasi Tuhan dalam hidup saya untuk saya jadi melayani seperti sekarang. Benar, saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan, saya punya banyak kesalahan. Tapi saya tahu ada gift Tuhan dalam hidup saya. Dan kita bertanggung jawab untuk mengobarkan karunia itu dalam hidup kita. Kira-kira apa gift Anda? Jeffrey apa giftnya? Kau bengong lagi sih. Kira-kira apa giftnya? Dia handy. Suka works ya. Jadi kalau Anda punya kloset bocor, hubungi Jeffrey ya. Wastafel nggak jalan, hubungi Jeffrey. Dia MacGyver kita. Haleluya. Amin. Ada orang, saya nggak bisa loh kayak gitu loh, benar. Suruh toilet bocor, panggil tukang. Sorry aja gue beresin. Nah benar ya. Nah kita apa? Bu Indah karunia melayani kuat sekali. Bu Shelly kayaknya punya karunia mengajar loh. Tapi mungkin perlu flag jam terbangnya di sering khotbah, sering ngajar. Nanti belajar, oh ini begini, setelahnya ini begini. Nah, setiap orang punya apa kita karunia Anda? Makan. Kenapa Joy itu tuh? Sejauh dari Manado sampai sini makan Joy. Ngapain nggak ke sini hanya buat makan? Di Manado sudah dica-bica, sudah toki Joy. Erwin ditoki, dibica Joy. Sadap, saudara. Nah sekarang gimana? Ini udah mau waktunya. Sekarang gimana caranya kita fan the flame, kita kobarkan karunia kita. Yang pertama, kita connect with the source. Harus sync with the source. Istilah handphone kan di-sync ya, di-synchronize ya. Nah kita synchronize dengan sumber kita. Gift itu datangnya dari siapa? Dari Bapa. Jangan fokus pada gift, tapi fokus pada Tuhan. Banyak orang salah, dia fokus pada giftnya, dia lupa sumbernya. Dia lupa nih sync-nya kepada laptopnya. Nah kita harus sync, kita harus synchronize, kita harus connect dengan sumber kita. Kalau Anda di-connect pada sumber Anda, maka Allah akan membakar, akan mengobarkan
manfaatkan karunia-karunia itu semakin luar biasa dalam hidup kita. Jangan kita pakai karunia kita dengan kekuatan kita. Anda akan capek, Anda akan burn out, Anda akan boring. Tapi andalkan Tuhan dalam hidup kita, connect dengan sumbernya, maka karunia itu akan menyala dengan luar biasa. Baterai handphone bisa habis, tapi kalau kita connect dengan listrik, maka baterai handphone akan dicas lagi. Begitu juga hidup kita. Yang kedua, growing in karakter. Kalau Anda mau fan the flame, Anda mau mengembangkan karunia Anda harus bertumbuh dalam karakter Anda. Saudara, seorang hamba Tuhan harus punya compassion kepada orang. Seorang hamba Tuhan tidak boleh memandang orang, status orang, keadaan orang nggak boleh. Saya kenal seorang pendeta, satu hari selesai dia khotbah, seorang ibu datang minta didoakan. Nah, pendeta ini sosok selebritis gitu loh ya. Ibu ini datang, dia bilang, sorry bu, saya sibuk banget. Sorry, saya nggak bisa bayar ibu ya, nanti ya, sebentar aja. Dia tuh mau sebentar. Tiba-tiba ibu tuh kasih amplop sama dia. Dia bilang, ibu mau didoakan apa? Mau apa kebetulan ibu? Masalahnya ibu apa berbuat? Lu ternyata terima amplop langsung lu selebritinya hilang gitu loh ya. Ini true story. Nah, seorang hamba Tuhan nggak boleh begitu, nggak boleh sombong dengan karunia kita, talenta kita. Saya nabi, ahahaha, saya rasul, hehehe. No, it's a gift from God. Jangan fokus pada gift Anda, fokus pada Tuhan yang growing dalam karakter Anda. Semakin hebat orang semakin rendah hati, semakin dahsyat orang semakin rendah hati. Ketika kita punya karakter yang baik, itu akan semakin memakai hidup kita. Ada satu perkataan yang kalau Anda harus ingat dalam hidup Anda, karisma kita, karunia kita tidak akan melampaui karakter kita. Dengan karisma Anda tidak akan melampaui karakter Anda. Artinya karakter kita buat karunia kita mentok. Ketika aku growing dalam karakter Anda, maka karunia Anda akan growing. Sudah banyak orang dipakai Tuhan luar biasa, punya karunia potensi yang hebat, tapi karakternya nggak bagus. Hancur, hancur, gugur. Hamba Tuhan nggak bisa dipercaya. Makanya saya katakan kita harus dipercaya dalam hal uang, dipercaya dalam hal moralitas, harus dipercaya dalam hal pernyataan. Kalau orang bisa dipercaya dalam hal ini, karakternya punya 3 hal ini, maka dia akan bertumbuh dalam karunia-Nya. Yang ketiga, yaitu saudara, kita harus belajar. Karisma itu bisa mengangkat kita, tapi yang mensustain karakter kita tetap di atas itu adalah karakter kita. Growing in your character. Don't take your gift for granted. Apa bahasa Indonesianya? Don't take the gift for granted. Jangan kita memanipulasi karunia kita. Ada orang punya karunia nabi loh di Jakarta, ketemu dengan orang-orang ibu-ibu pejabat sosialita, dia bernubuat. Tadinya nubuatnya murni, tapi ketika mulai berbicara uang, nubuatannya jadi bisa dibayar, jadi beliau. Ini banyak. Ketika kan ketemu orang kaya, dia benar sudah ada orang punya karunia, bisa ini, bisa itu, tapi dia memanipulasi karunianya untuk kepentingannya. Don't take granted your gift. Jangan. Yang ketiga, nourish the gift. Kita harus akan nourish apa ya? Di-nourishing, dipertajam, diasah, di-nourish lah, dipelihara, dirawat. Karunia kita itu belajar, kita harus belajar, diasah, dipertajam, jam terbangnya ditinggikan, belajar. Saya kalau kotor suka bilang, ketahuan nih bapak suka belajar nih, ketahuan bapak tuh suka baca buku. Nah, kita harus belajar dari orang yang suka belajar. Satu hal yang saya suka di Bushel itu mau belajar, terbuka banget untuk belajar. Sebut aja ada vitamin bagus yang baru, dia akan beli, saudara ya. Nah itu nggak gampang. Saya selalu sama Bushel. Dia punya apa? Untuk belajar, keinginan tahuannya tinggi sekali. Nah, itu bagus. Belajar lagi, beli buku, baca buku. Nah, orang yang baca buku akan pintar. Orang yang nggak suka baca buku, saudara ya. Nourish the gift, pertajam. Ada punya karunia musik, belajar lagi musik, belajar dari ahlinya, belajar dari orang yang lebih pintar, belajar dari orang yang lebih jago. Sekarang kesempatan belajar tuh banyak loh, betul nggak? Ya banyak banget. Lydia seorang pemain musik, jangan puas nih, ayo belajar lagi, kembangin lagi. Mungkin dia terlalu kasar ketukannya, dibuat lebih soft lagi, lebih lembut lagi. Mungkin terlalu lembut, dibuat lebih kasar lagi. Atau gimana lah? Saya nggak ngerti musik sudah. Betul, ya kan? Dan ada orang yang musik ya, dari zaman dulu sekarang sampai selama-lamanya gitu-gitu aja. Dia nggak nourish the gift. Saya punya teman loh, seorang pemain musik.
Dari zaman saya kenal dia 100 tahun yang lalu sampai sekarang, tidak begitu baiknya. Tidak ada perkembangan, tidak ada upgrade, tidak ada kemajuan. But you must nourish your gift. Yang keempat adalah consistent with your gift. Nah ini yang paling sulit nih. Konsisten. Banyak orang hari ini pengen jadi worship leader, besok pengen jadi guru sekolah minggu, lusa pengen jadi singer, nanti pengen jadi pengkhotbah, nggak pernah jadi apa-apa. Benar, nggak akan jadi apa-apa. Konsisten dalam gift Anda. Semuanya di start from the small beginning. Semuanya dimulai dengan awal yang kecil. Saya khotbah, itu saya khotbah dari desa ke desa. Saya pernah naik ke gunung, khotbah seperti ceritakan khotbah di kandang sapi yang datang mbok-mbok. Nah level saya kan level orang pintar, bukan mbok-mbok. Saya khotbah mbok-mbok tuh ngerti nggak pakai bahasa. That's why witches saudara. Kalau saya khotbah, mboknya diam aja, sapinya khotbah itu tahun 85. Saya bertobat 84 di training, 85 86. Saya mulai 85 akhir. Saya mulai khotbah sampai sekarang. Konsisten. Betul nggak? Kalau Anda coba khotbah 2 tahun nggak berhasil, berarti Anda kurang khotbah. Betul nggak? Saya tuh bisa nyanyi loh. Suara saya ya lumayan lah, ya selevel Josh Groban gitu lah ya. Saya kan Kanye West gitu ya. Nah, saudara ya level saya begitu ya. Justin Bieber gitu ya. Nah, saudara benar. Saya tuh pengen bisa main musik. Ternyata saya nggak punya karunia main musik. Saya coba main gitarnya senangnya putus semua, saya nggak bisa main musik. Benar, bagi saya dimana sih orang gitu ya. Main piano, hitamnya saya pencet, pentingnya saya pencet, pianonya dibalik juga nggak ketemu saudara ya. Akhirnya saya frustasi cari istri yang bisa main musik aja lah, itu lebih baik aja. Ada baby. Tapi istri saya nih udah nyaman juga, sekarang udah mulai main musik lagi. Nah saudara ya, ayo kita kembangkan karunia kamu saya, amin. Nourish your karunia. Kalau dia pintar loh main musik, dia bertindak loh saudara, apalagi lagu Cina. Nah saudara, kayaknya di sini gue mendengar lucu kan ya. Konsisten with your gift, konsisten ya benar. Masalahnya kita nggak konsisten, benar nggak? Saya konsisten loh. Jadi pembicara, saya nggak pernah berpikir untuk beralih profesi loh. Kadang-kadang pengen juga jadi WL lagi. Tapi saya lihat generasi sekarang sudah ketuaan banget ya. Dari WL, lagu sekarang Miracle Worker. Susahnya apa sudah? Benar, apalagi lagu-lagu. Lagu sekarang aduh. Apalagi lagu-lagunya Hillsong itu kan. Dia loncat-loncat, kita 3 kali loncat langsung pingsan. Enggak nih. Nah, konsisten dalam gimana? Upgrade, nourish. Maka kita akan kobarkan karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Kobarkan karunia Allah yang ada dalam hidup setiap kita. Saya nggak bisa bayangkan loh, kalau kita lakukan ini Jemaat Betani Miracle Center akan jadi gereja yang luar biasa. Api itu menyala berkorban. Gereja ini dilayani orang-orang yang skill, yang profesional. Sayang, talenta potensi kita cuma unused saja, tersimpan, masih belum dieksplor. Ayo eksplor karunia Anda, eksplor potensi Anda, eksplor skill Anda, eksplor ability Anda. Lakukan hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Saya nggak pernah berpikir loh, Tuhan membawa saya sedemikian jauh dalam pelayanan saya. Saya nggak pernah berpikir loh, jadi hamba Tuhan sebegini jauh, saya nggak pernah berpikir. Nggak pernah berpikir. Istri saya waktu menikah sama saya seorang hamba Tuhan biasa. Dia nggak pernah berpikir sampai sebegini hebat Tuhan pakai hidup kami, dia nggak pernah berpikir. Saya pun nggak pernah pikir. Tapi itulah Tuhan. Ketika kita kembangkan karunia, kita kobarkan api itu, maka api itu akan semakin menyala. Semakin menyala. Yang penting you must fight.
What is your shape? Spiritual gift, heart, ability, personality, dan experience. Setiap orang punya gift. Setiap orang punya gift. AI punya gift. Benar. Giftnya, jangan giftnya cuma buat kepo doang dipakai ya. Giftnya dipakai benar. Kalau Anda jago ngomong, pakai itu karunia ngomong itu untuk apa? Persuasi orang datang sama Tuhan. Ada orang yang pintar ngayur, pintar persuasi. Ayo Ci, gimana Ci lu ngomong? Ada bawa orang dari sini. Pakai itu untuk memberkati orang. Amin. Secara spiritual dipakai. Amin. Kobarkan karunia Allah. Salam mikir di dalam. Kobarkan karunia Allah. Kobarkan. Saya BMC Philadelphia akan jadi berkat bagi Amerika. Kalau kita tahu ini, betul nggak? Wow, kalau penari yang skill, benar itu luar biasa. Kalau penyanyi yang skill nyanyi luar biasa. Harapan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan nggak cuma beri kita saving grace, anugerah yang menyelamatkan, tapi serving grace, anugerah untuk melayani. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Ora bashanda. Kau baik, Kau luar biasa, Kau dahsyat. Ku beri Kamu dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti supaya saya diberkati, supaya saya ditolong Tuhan, supaya saya dijamah, supaya saya dijaga, dilindungi Tuhan, dapat pekerjaan lebih baik, berkat lebih banyak. Jangan kita cuma berpikir untuk diri kita. Kita harus berpikir apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Sukses itu bukan menjadi kaya, sukses itu bukan menjadi populer, sukses itu bukan menjadi berkuasa. Kita tidak mengenal lagi pemimpin-pemimpin masa lalu. Betul nggak? Kita nggak tahu. Presiden Amerika yang ke-7 siapa Anda pasti nggak tahu. Presiden Amerika yang ke-25 pasti Anda nggak tahu. Yang namanya kekuasaan bisa berlalu. Popularitas bisa berlalu. Zaman saya kecil, saya kenal penyanyi namanya Frank Sinatra. Tanya sama Betani, tahu nggak Frank Sinatra? Hah? Who is it? Nggak tahu ya. Nah, saudara, popularitas bisa pudar. Kekayaan bisa hilang. Banyak orang dulu kaya, sekarang kiri banyak. Tapi sukses adalah menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Sukses adalah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, Tuhan kasih kita gift. Tuhan kasih kita karunia, talenta, potensi, apapun itu namanya. Ability, hak kepada kita. Kita harus kobarkan itu. Kita harus kembangkan itu. Kita harus nyalakan itu. Supaya hidup kita akan jadi luar biasa. Jadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah bilang gua ini gak bisa apa-apa.
Gua cuma di balik layar. Tuhan nggak mau pemeran figuran. Tuhan nggak mau orang di balik layar. Tuhan mau kita semua jadi pemeran utama. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Ada orang yang dipilih untuk jadi pengusaha. Pintar sekali menghasilkan uang. Pakai uang kita untuk melayani Tuhan. Ada orang yang pintar sekali dalam ilmu kita. Pakai sains kita, kepintaran kita untuk jadi berkat bagi orang lain. You can do all things, a lot of things. Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang selama ini kita nggak sadar. Jangan cuma pikirkan dirimu. Saya nggak akan tantang saya untuk lebih diberkati, lebih sukses, disembuhkan. Bagi Tuhan itu gampang. Itu gampang. Dia Allah, miracle worker, way maker, promise keeper. Tapi Tuhan mau kita bertanggung jawab atas karunia yang Dia berikan dalam hidup kita. Satu saat kita kembali kepada Dia, Dia akan tanya, bagaimana dengan gift yang saya sudah invest? Bagaimana dengan karunia yang sudah saya berikan dalam hidup kamu? Kamu pakai nggak? Kamu kembangkan nggak? Kamu melayani nggak sesamamu dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Saya berdoa besar bagi saudara yang ingin mengobarkan karunia, gift yang Tuhan berikan. Kau akan jadi orang hebat. Kita akan jadi superhero. Kita akan lebih hebat dari Hulk, lebih hebat dari Iron Man. Ketika kita tahu ada hal yang luar biasa, urapan Tuhan menyertai kita. Ketika karunia kita dan urapan Tuhan akan jadi dahsyat dan luar biasa. Kita mau berdoa minta urapan Allah atas karunia kita. Berikan hikmat kita menemukan apa karunia kita. Sudah maju ke depan, kami ingin berdoa bersaudara. Katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertinya. Amin. Tiada sepertinya Kau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertinya Kau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
hidupnya. Kuasa Dia yang dahsyat, semakin hebat, semakin luar biasa. Oh, Kau luaskan, Kau luaskan, Kau luaskan kami, Kau luaskan kami. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the power of God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu itu tertanam di dalam pikiran kami. Kami boleh lakukan dimanapun kami pergi. Ada Tuhan kemajuan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Semakin naik tingkat Tuhan, tingkat iman kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Juga Tuhan Pak Agus Engkau berkati. Pakai lebih lagi dia Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya kasih karunia-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupannya. Berkati juga istrinya Tuhan yang selalu mendampingi Tuhan Pak Agus di dalam dimanapun dia pergi melayani. Kasih karunia-Mu Tuhan nyata Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Juga Tuhan kami berdoa buat Pak Lukas Tuhan yang berada di Indonesia. Engkau berkati dia dimanapun dia pergi, dimanapun dia melayani. Kasih karunia-Mu Tuhan, perlindungan-Mu ada di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibu Sherly juga Engkau berkati Yehuda Bethani Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan seluruh keluarga hamba-Mu dalam tangan-Mu. Kasih karunia-Mu Tuhan terus nyata di dalam Tuhan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan jemaat BMC yang berada di Philadelphia. Berkat-Mu melimpah, perlindungan-Mu melimpah di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan persembahan yang kami akan berikan menjadi Tuhan berkat buat dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh iya, terima kasih Pak Lukas. Ini kan karena itu ada persamaan. Kalau Bapak kan bilang apa keringat dingin kalau di mana nggak di mimbar. Kalau saya kalau di mimbar keringat dingin. Terima kasih Pak Agus sudah melayani kami, dan juga untuk hari Minggu yang pertama, kedua, dan ketiga masih Pak Agus melayani. Terima kasih. Mari kita berikan dengan sukacita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan, kau bebas terlepas, kau sama tak terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya.
Mari kita nyalakan api kita. Amin. Terganti, jika salah kena kiri juga ucapan selamat.